Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 ya. Hari ini materinya tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Kita akan belajar mulai dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara yang mudah-mudahan memberikan pemahaman yang lebih kepada kalian semua ya. Marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini peta konsepnya. Bagaimana dakwah di Islam di Indonesia, ada strategi dakwahnya, perkembangan Islam di Indonesia, sekaligus rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, mungkin kalian sudah pada kenal ya, ada dua tokoh nih di sini. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, gambar 9.1. Beliau adalah pendiri Ormas besar di Indonesia. Ormas itu organisasi masyarakat ya, kemasyarakatan. Muhammadiyah, mohon maaf. Muhammadiyah, beliau adalah pendirinya. Kalau yang gambar 9.2 itu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Keduanya ini sudah difilmkan bahkan di kita Indonesia ya. Kalian yang belum nonton silahkan nonton. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini filmnya Sang Pencerah. Silahkan cari di YouTube, sudah banyak. Ada juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, filmnya Sang Kiai. Ini memuat bagaimana sejarah perjuangan beliau ini dalam rangka Islam di Indonesia. Nah, ini kampus UIN Syarif Hidayatullah Pondok Pesantren, ini salah satu perkembangan Islam di Indonesia sampai detik ini. Baik, kita harus tahu bahwa Islam ke Indonesia itu tidak baru atau bukan baru masuk di abad ke-13. Tetapi bahkan fakta membuktikan Islam itu sudah masuk di awal abad ke-7. Nah, keberadaan Islam Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Pemutarbalikan kebenaran pun terjadi dan penulisan sejarah Islam Indonesia. Misalnya sering kita temukan buku sejarah menulis tentang mula-mula masuknya Islam Indonesia pada abad ke-13. Padahal sudah diambil keputusan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7. Nah, mengapa terjadi beda pendapat? Satu pihak berpendapat abad ke-7, satu pihak abad ke-13. Pendapat yang terakhir disponsori oleh ahli sejarah asing, diantaranya yaitu Snokhugnonje. Nah, kita menyadari bahwa ahli sejarah asing ketika bicara tentang Islam menghasilkan pendapat yang tidak jujur. Sehingga bagi kita Muslim, maka lebih baik ya kita ambil pendapat bahwa Islam sudah masuk di abad ke-7. Dan fakta-faktanya pun banyak yang bisa menguatkan. Baik, kita langsung ke sejarahnya ya. Nah, baik. Ada berbagai teori yang menyebutkan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Islam dipercaya datang ke Indonesia, wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang, yaitu sekitar abad ke-13. Yang kedua ada teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7. Dan ketiga, teori Persia, Islam di Indonesia melalui para pedagang Persia dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Jadi banyak teori ya, baik teori Gujarat ataupun teori Persia, sama-sama abad ke-13. Tapi satu teori Makkah menetapkan bahwa Islam ke Nusantara itu sudah jauh, yaitu abad ke-7. Dan Bapak lebih condong kepada pendapat bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Nah, secara ilmiah teori Makkah pun ya menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Nah, ini ya berikut uraian beberapa bukti mendukung teori Makkah. Menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina Nusantara, Arab. Jalur pedagang selat ini sudah ramai saat itu. Peter Bellwood, Reader in Archaeology di Australia National University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia, Asia Tenggara, dan menemukan bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang, menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa. Cina juga diakui sejarawan G.R. Tibets yang menemukan bukti-bukti adanya kontak dengan antara Arab dengan Nusantara.
Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus abad ke-1 atau 7 Masehi. Nah, berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok, menyatakan bahwa sekitar tahun 625, 9 tahun setelah Rasul berdakwah terang-terangan, di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab yang menandakan bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sudah lebih lama dibandingkan abad ke-13. Ada juga saat itu umat Islam belum memiliki mushaf Al-Quran, karena mushaf baru selesai dibukukan pada zaman Khalifah Utsman tahun 30 Hijriah atau 51 Masehi. Cara berdoa dan beribadah lainnya pada saat itu diyakini berdasarkan ingatan para pedagang Arab Islam yang juga termasuk para hufaz atau penghafal Quran. Ini ya banyak sejarah-sejarah. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan buku Nuhbatud Dar karya Ad-Dimashqi, baru juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7. Sebuah makam kuno di komplek pemakaman Mahligai Barus di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat 672 Masehi. Dan beliau adalah Muslim atau Islam. Buya Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya Buya Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Banyak ya bukti-bukti yang menunjukkan Islam sudah masuk di abad ke-7. Nah ini ya. Nah, bagaimana dakwah Islam di Nusantara sampai sekarang Indonesia menjadi mayoritas Muslim? Nah, bagaimana dakwahnya dulu? Ternyata yang pertama lewat perdagangan. Jadi ini menjadi jalur yang strategis dalam menyebarkan Islam pada saat itu. Yang kedua lewat perkawinan. Jadi para orang-orang Arab terpicut dengan para gadis orang-orang Indonesia pribumi, hanya menikah, jadilah orang-orang Islam, keturunan Islam, banyak dan banyak lagi. Lewat pendidikan sudah jelas juga bagaimana Wali Songo yang berdakwah kemudian menyebarkan agama Islam, ini pun sama melalui pendidikan. Ya, ilmu keislaman, belajar ngaji, dan lain-lain. Tasawuf, ya, jalur lain juga tidak kalah penting dalam proses Islamisasi Indonesia. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima, kesenian. Nah, wayang, ada gamelan, ini yang dipraktekkan oleh para wali songo untuk menarik minat sekaligus keinginan mereka untuk masuk Islam. Lewat politik juga ada, ya, di Maluku dan Sulawesi Selatan kebanyakan masuk Islam setelah raja masuk. Jadi kalau raja sudah masuk Islam, rakyatnya atau umatnya pun akan mudah untuk masuk Islam. Banyak ya, di Sumatera ada Samudra Pasai, di Aceh Utara, ya, banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Di Kalimantan, Maluku, dan Papua pun sama. Ada Ternate, Tidore, dan lain-lain. Banyak. Di Sulawesi ada Goa dan Talo. Di Nusa Tenggara pun ternyata ada. Ya, ada para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan. Berkembang di Nusa Tenggara mulai daerah Lombok. Dan di Pulau Jawa sudah pasti ada 9 wali atau dikenal dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam. Kerajaan Islam, Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Aceh, Demak, Pajang, ada Mataram Islam, ada Cirebon. Nah ini bukti-buktinya juga. Ada Banten, Makassar, Ternate, dan Tidore yang kemudian itu menjadi kerajaan-kerajaan besar. Nah ini lengkapnya. Banyak ya ternyata di Sumatera, di Jawa pun ada, di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Banyak para kerajaan-kerajaan yang muncul. Nah itu saja anak-anak, semoga bermanfaat materi kita hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.